Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alap. Sebelum melanjutkan untuk memulai video ini, saya ingin hadharah terlebih dahulu kepada para guru sejati, karena saya merasakan energi spiritual yang kurang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi Syekh Maloyo Kanjeng Sunan Kalijogo. Qaddasallahu sirrohum wa yunawwiru dhara'ikhahum wa yuli darajatihim wa a'adalaina min barakatihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Jaganan jasa telan roh ingsun, jaganan jasa telan roh ingsun, jaganan jasa telan roh ingsun. Ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah dari klien saya, yang mana kisah ini terjadi sekitar tahun 2018-an. Sekitar tahun 2018 saya didatangi klien yang berasal dari Sumatera dalam keadaan perut yang sudah membesar. Sebenarnya dalam segi medis, kalau saya pribadi meyakini bahwasanya hal ini ada kaitannya dengan penyakit hepatitis. Namun karena beliau menganggap sudah 3 tahun lebih belum sembuh, kemudian diarahkan sama dukun pijat yang ada di Purwodadi untuk diarahkan ke tempat praktek saya di Jepara. Pada waktu itu, seingat saya membaca dzikir Rotibul Hada. Ketika membaca dzikir Rotibul Hada, terjadi beberapa reaksi spiritual. Klien saya itu berteriak-teriak, histeris, hingga tetangga sekitar itu datang. Kemudian ketika tetangga sekitar datang, saya berikan informasi secara spiritual bahwasanya beliau yang bersangkutan ini mengalami efek spiritual, dan tetangga sekitar tempat praktek saya kemudian bubar. Klien saya ini diindikasikan terkena sihir dari tetangganya sendiri. Jadi klien saya ini sering merasakan kalau duduk di luar rumah itu merasakan adanya bayangan sekelebatan, kemudian ada bau amis semacam ini yang seperti saya rasakan saat ini. Makanya tadi saya di awal hadharah kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, karena saya meminta bantuan kepada Sunan Kalijogo untuk menjaga saya dan santri-santri saya yang ada di sekitar sini. Bau-bau semacam amis macam ini dirasakan setiap harinya. Pada awal mulanya ya menganggap bahwasanya semacam bau apa ya, hewan mati dan lainnya. Namun kok yang paling aneh, ketika mencium bau tersebut, setelah itu semacam ada sekelebatan jin fasik lewat dan lainnya. Ketika jin fasik lewat tersebut, kemudian klien saya itu, si suami, menceritakan istrinya itu langsung berteriak-teriak histeris. Dan hal ini terjadi sampai 2 bulan atau 3 bulan kalau tidak salah, seingat saya itu hasil dari ceritanya. Kemudian saya tanya, sebelumnya pernah berobat kemana? Dan ini mungkin isyarat dari Gusti Allah atau bagaimana, saya kurang begitu paham. Padahal ketika berobat itu setiap waktu senggang diajari dzikir ya Jabar. Dzikir ya Jabar ini menurut saya dzikir yang bagus loh. Namun kenapa ketika dzikir ini dibacakan, malahan yang bersangkutan semakin merasakan sakit yang begitu mendalam, kemudian
berteriak histeris dan lainnya. Ternyata setelah saya telusuri, beliau yang bersangkutan ini tidak mendapatkan sanad keilmuan dari para guru sejati. Karena seperti yang jenengan ketahui, ketika jenengan belajar kitab Sulamul Futuhat, nanti ada beliau dari daerah Kwagen yang mengijazahkan akan keilmuan tersebut. Kemudian ketika jenengan belajar kitab Jawahirul Hikmah, nanti akan diijazahkan sama Syekh Jawari Umar, yang mana beliau ini sanad keilmuannya nyambung sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa keilmuan ini harus nyambung? Karena ketika jenengan asal membaca dzikir ya jabar tanpa ada sanad keilmuan, yang datang itu bukan roh spiritual ataupun keilmuan spiritual yang datang dari Sang Hyang Sejati, namun jin yang namanya jabar. Ini yang berbahaya, dan hal ini yang terjadi sama klien saya. Yang pertama, sudah mohon maaf terkena sihir santet dari tetangganya, plus malahan dzikir ini yang menjadikan jin-jin fasik malahan tambah masuk ke dalam dirinya. Dengan izin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya rutinkan dzikir Rotibul Haddad, kemudian saya ajarkan dzikir-dzikir sederhana. Itu yang untung malahan tukang pijitnya. Tukang pijitnya ngabari sama saya kalau yang bersangkutan ini sembuh dan beliau ini dikasih motor. Bukannya dalam hal ini saya toma kemudian saya berbangga diri, loh itu kan karena saya bukan. Ya bagaimana lagi ya? Ya memang rezekinya tukang pijat ini. Di sini saya ingin memberikan penekanan secara spiritual. Dzikir apapun boleh jenengan baca, yang paling terpenting memiliki sanad keilmuan dari para guru sejati, bukan asal-asalan. Dan pembelajaran dari kisah spiritual ini berakhlaklah sama tetangga kita. Mungkin ada beberapa ucapan ataupun tindakan kita yang menyinggung, kemudian mungkin karena jenengan ini pegawai negeri gajinya banyak, kemudian asal pamer mobil, motor gede dan lainnya yang membuat hati tetangga kita sakit hati hingga mencelakakan kita dengan cara yang tidak baik. Saran saya, jika Anda sudah berakhlak, sudah melakukan hal-hal yang terbaik, namun masih ada beberapa kendala sihir yang terjadi, maka saya persilahkan jenengan bisa menghubungi saya, silaturahmi ke tempat praktek saya di Jepara. Nanti kita akan ngobrol bareng, bermunajah bareng kepada Gusti Allah. Semoga hal-hal berkenaan masalah sihir dan lainnya diberikan jalan yang terbaik sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.